Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zalaya Syanadin dari kelas 10 IPS 2. Hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang buku biografi salah satu pahlawan nasional, yaitu Sultan Syahrir, karya Rosian Anwar. Sultan Syahrir, beliau adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang lahir pada tanggal 5 Maret 1009 di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Ia mempunyai saudara perempuan bernama Rohana Kudus. Ayahnya bernama Muhammad Rasad dan ibunya bernama Putih Siti Robiah yang berasal dari Kota Gadang, Agam, Sumatera Barat. Orang tua Sultan Syahrir merupakan orang yang terpandang di Sumatera. Ayahnya menjabat sebagai penasihat Sultan Delhi dan juga kepala jaksa atau landrat pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Lahir di keluarga yang ekonominya berkecukupan, Sultan Syahrir masuk di sekolah terbaik pada zaman kolonial Belanda ketika itu. Ia memulai pendidikannya di ILS atau Europees Leisure School atau setingkat sekolah dasar. Setelah menyelesaikan pendidikan di ILS, ia kemudian masuk di MULO atau Mir Utjeweed Leisure Onderwijs yang setingkat dengan sekolah menengah pertama atau SMP. Ia kemudian banyak membaca buku-buku asing terbitan Eropa dan juga karya-karya sastra dari luar. Tamat dari MULO tahun 1926, ia kemudian pindah ke Bandung dan bersekolah di AMS atau Algemeen Middelbare School yang merupakan sekolah termahal dan terbaik di Bandung pada kala itu. Di AMS, Sultan Syahrir banyak menghabiskan waktunya dengan membaca buku-buku terbitan Eropa dan juga mengikuti klub kesenian di sekolahnya. Ia juga aktif dalam klub debat di AMS. Selain itu, ia juga mendirikan sekolah bernama Cahaya Fox University atau Cahaya Universitas Rakyat untuk anak-anak buta huruf dan keluarga yang kurang mampu. Pengalamannya dalam organisasi di sekolah membawanya terjun ke dalam dunia politik ketika itu. Beliau kemudian dikenal sebagai penggagas dalam berdirinya Jong Indonesia atau Himpunan Pemuda Nasionalis tanggal 20 Februari 1927 yang kemudian mengubah nama menjadi Pemuda Indonesia. Pemuda Indonesia kemudian menjadi penggerak dimulainya Kongres Pemuda Indonesia yang kemudian melahirkan Sumpah Pemuda pada tanggal 1928. Sebagai seorang pelajar ketika itu, Sultan Syahrir kerap dikejar-kejar oleh polisi Belanda karena sering membaca berita mengenai pemberontakan PKI pada tahun 1926 yang ketika itu terlarang untuk dibaca bagi pelajar. Ia juga merupakan pemimpin redaksi dari Himpunan Pemuda Nasional yang berurusan dengan kepolisian Bandung karena kerap mengkritik pemerintahan kolonial Belanda ketika itu. Kejadian-kejadian penting yang dialami Sultan Syahrir semasa hidupnya. Pertama, ia memimpin partai PNI baru bersama Bung Hatta. Kembalinya Hatta ke Indonesia setelah dari Belanda dan memimpin partai PNI baru bersama Sultan Syahrir membuat PNI baru ini cenderung lebih radikal dibanding PNI saat dipimpin Soekarno. Hal ini membuat pemerintah kolonial Belanda lebih mengawasi secara ketat PNI baru ini yang diketuai oleh Syahrir dan Muhammad Hatta. Gerakan PNI baru di bawah Hatta dan Syahrir yang cenderung semakin radikal dengan mobilisasi massa besar-besaran membuat Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta akhirnya ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda dan dipenjarakan. Kemudian mereka berdua diasingkan di Bovendikul dan kemudian dibuang selama 6 tahun di Banda Neira. 2. Menjadi Perdana Menteri pertama Republik Indonesia. Pasca kemerdekaan Indonesia, Sultan Syahrir kemudian ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri pertama Republik Indonesia dan menjadi Perdana Menteri termuda di dunia yaitu berusia 36 tahun. Ia juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri ketika Republik Indonesia baru saja merdeka. Meskipun begitu, banyak tulisan-tulisan Sultan Syahrir yang cenderung menyerang dan mengkritik. Tulisannya yang terkenal yaitu Perjuangan Kita. Sultan Syahrir juga dikenal sebagai Ketua BPK NIP atau Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Beliau juga merupakan perancang dari perubahan kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer di Indonesia. Sebagai Perdana Menteri, Sultan Syahrir telah melakukan perombakan kabinet sebanyak 3 kali, yaitu Kabinet Syahrir I, Syahrir II, dan Syahrir III. Beliau dikenal sebagai tokoh yang konsisten dalam melakukan perjuangan kedaulatan Indonesia di kancah internasional melalui jalur diplomasi. Dari semua perjuangan beliau, ada beberapa hal yang harus kita teladani dari Sultan Syahrir. Pertama, tingginya sikap patriotisme. Nilai patriotisme dalam Sultan Syahrir ditunjukkan oleh sikapnya yang berani dan tegas, bersifat kepemimpinan, mengorbankan jiwa dan raga,
Sultan Syahrir melakukan berbagai macam cara untuk tercapainya kemerdekaan Indonesia yang sudah lama dicita-citakan. Nilai patriotisme pada diri Sultan Syahrir dapat diajarkan melalui materi sejarah, sehingga memberi pengaruh bagi generasi penerus bangsa untuk menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai patriotisme bagi bangsa Indonesia ke depannya. Ketiga, rela berkorban demi Indonesia. Rela berkorban merupakan sikap bersedia membantu tanpa mengharapkan imbalan, lebih mendahulukan orang banyak daripada kepentingan pribadi, ikhlas hati untuk memberikan sesuatu yang dimiliki untuk keperluan orang lain, tulus dan pantang menyerah. Sifat Sultan Syahrir yang demikianlah harus dimiliki oleh penerus muda serta diajarkan terus-menerus kepadanya. Terakhir, rasa nasionalisme yang kuat. Nilai pendidikan karakter pada sikap Sultan Syahrir yang negarawan, anti penjajahan, tidak mau dilecehkan bangsa lain, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Karakter tersebut sangat penting dimiliki oleh generasi penerus bangsa agar mereka memiliki kecintaan terhadap para pahlawan dan agar penerus bangsa memiliki ideologi kebangsaan yang kuat dan juga lebih mencintai bangsanya sendiri. Sekian biografi singkat dari buku Sultan Syahrir karya Rosian Anwar. Saya Zalia Syanadin, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.